Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada pagi hari ini. Ada satu pertanyaan yang sering muncul di antara orang percaya, bagaimana kita harus bersikap terhadap orang berdosa dan terhadap dosa. Kadang kita terjebak dalam dua ekstrim, ada yang terlalu lunak terhadap dosa sehingga mengabaikan kebenaran, sementara yang lain menolak orang berdosa sehingga melupakan kasih. Namun Yesus mengajarkan jalan tengah yang penuh hikmat, menolak dosa dengan tegas tetapi mengasihi orang berdosa dengan sepenuh hati. Kita mengetahui bersama bahwa dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Dosa tidak bisa dianggap enteng karena itu merusak hubungan kita dengan Allah, sesama, dan diri kita sendiri. Tuhan membenci dosa tetapi dia ingin menyelamatkan manusia. Contohnya, Yesus bertemu dengan perempuan yang tertangkap basah sedang berzina. Orang-orang Farisi ingin menghukumnya dengan batu, tetapi Yesus menunjukkan belas kasihannya. Dia berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus menolak dosanya, tetapi tidak menolak orangnya. Ini adalah contoh bagaimana kita harus menolak dosa tanpa menghakimi orang berdosa. Selain dari itu, kita sebagai orang percaya diminta untuk dapat mengasihi orang berdosa dengan kasih Allah. Kasih Allah adalah kasih yang menyelamatkan. Dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna sebelum mengasihi kita. Dia mengasihi kita di tengah dosa kita dan mengundang kita untuk bertobat. Kita juga dipanggil untuk membawa orang berdosa kepada Kristus. Dalam Matius 9 ayat 10-13, Yesus makan bersama pengungut cukai dan orang berdosa. Orang-orang Farisi mengkritiknya, tetapi Yesus menjawab, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ketika kita mengasihi orang berdosa berarti kita mengupayakan agar mereka mengenal kebenaran dan mengalami pembaharuan hidup. Kasih bukan berarti menyetujui dosa, tetapi mengarahkan dosa kepada pertobatan. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Terang menunjukkan kebenaran sementara garam menjaga agar tidak menjadi kerusakan. Dalam hidup sehari-hari kita harus hidup kudus, penuh kasih dan konsisten dari diri kita. Dalam keluarga tetap tunjukkan kasih kepada anggota keluarga yang jatuh dalam dosa sambil mengingatkan mereka dengan lembut. Di lingkungan kerja atau sekolah, jadilah teladan dalam integritas, sopan santun dan etika sehingga orang lain tertarik kepada Kristus melalui hidup kita. Bapak, Ibu dan Saudara, Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus dan memisahkan diri dari dosa, tetapi bukan memisahkan diri dari orang-orang yang membutuhkan kasih Allah. Untuk itu, hindarilah dosa dalam bentuk apapun, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Berdoalah bagi orang yang berdosa yang ada di sekitar Anda agar mereka bertobat dan mengenal Kristus, dan jadilah saksi Kristus melalui hidup yang kudus dan penuh kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami sadar, kami akui, kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Tapi kami menyadari Tuhan Engkau datang ke dunia menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Untuk itu kami bersyukur, kami layak memanggil Engkau sebagai Bapa. Tuhan, mampukan kami untuk mengasihi orang-orang berdosa di sekitar kami. Buat kami terus dapat membawa mereka mengenal kasih Kristus. Supaya orang-orang yang jatuh ke dalam dosa, mereka boleh percaya, mereka boleh diselamatkan karena Kristus sudah mati untuk mereka. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kami berdoa kiranya Tuhan boleh memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.